Yo, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y dan kali ini kita berada di segmen spesial Ramadan yang berjudul Kurikulum dari Ramadan. Dan di video sebelumnya saya sudah membahas tentang yang pertama yaitu sukses masalah puasanya dan dimana kalian bisa memanfaatkan momen-momen berpuasa itu untuk membentuk kepribadian yang baik. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kesuksesan yang kedua, ya sebenarnya nggak yang kedua juga, yaitu adalah membaca Al-Quran. Oke, bagi seorang muslim, membaca Al-Quran itu selain di situ bisa mengisi spiritual kita, membaca Al-Quran itu juga mendapatkan pahala. Jadi ya terbalik ya, mendapatkan pahala tetapi juga bisa mengisi semangat spiritual kita. Meskipun di situ mungkin saja kalian di situ tidak mengerti apa yang ada di dalam Al-Qur'an, tetapi hanya dengan membacanya saja itu ada kayak kesemangatan dalam diri gitu, kayak tenang gitu hati. Ya kalau di syair-syairnya Tombo Hati itu kan ada yang pertama adalah membaca Al-Qur'an yang diangen-angen, bahwa diangen-angen dibayangkan semaknanya, seterjemahannya gitu. Dan baca Al-Quran itu bisa menenangkan hati. Tapi tahu gak, kalian itu ya memang ketika membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala ya. Tetapi kalau dibayangkan, bukan apa namanya, divisualisasikan, itu membaca Al-Quran itu kita seperti sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak ya berbicara-bicara tentang apapun yang ada di dalam Al-Quran. Dan pastinya ketika kalian berbicara, ya apa namanya, meskipun Allah di situ maha tahu apa yang akan kalian bicarakan, maha tahu apa maksud kalian, tetapi ketika kalian yang pertama itu gak bisa memperbaiki bacaan, dan juga yang kedua adalah gak tahu artinya, ya gak sia-sia juga sebenarnya, tetapi bukannya lebih baik kalau kita di situ melakukan salah satu dari itu gitu loh. Saya mungkin tidak juga memaksa kalian untuk belajar bahasa Arab sehingga kalian bisa mengartikan Al-Quran dengan benar atau membaca dengan lagu-lagu yang indah. Tetapi maksud saya itu setidaknya kalian ketika membaca Al-Quran ada baiknya kalian itu mengerti apa yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut. Ya enggak, tetapi enggak membaca Al-Quran terjemahan juga sebenarnya. Tetapi intinya pahamlah. Jika salah satu dari kedua hal itu tentang bacaannya yang mungkin salah, kan kalau di dalam bahasa Arab ada beberapa aturan yang seperti dinamakan dengan ilmu tajwid, itu kan ada beberapa aturan tentang makhrajnya juga, kan ada perbedaan antara huruf alif dan ain dalam pengucapannya kan ya. Ketika salah ya artinya juga salah. Eh, Ketika di dalam dua itu, baik dalam bacaan maupun dalam arti, kalian nggak tahu dan nggak mau belajar dalam bacaan Al-Quran, ya pastinya bukan sia-sia juga, tetapi pahalanya itu nggak sempurna gitu loh. Kalian mau ngomong sama seseorang ya, mau ngomong sama seseorang, jika intonasi kalian itu tidak jelas, ya sama seperti ketika kalian membaca Al-Quran dengan tanpa aturan, tanpa tajwid dan tanpa makhraj, itu kan sama seperti kalian ngomong dan intonasi kalian tidak jelas, kayak kayak gitu kan ya. Nah itu tanpa ada tanpa intonasi itu, ya orang akan bingung dengan apa yang kalian apa namanya itu yang kalian bicarakan, apalagi orang yang baru dikenal ya, kan bingung juga. Nah, itu ketika kalian tanpa bacaan yang jelas. Dan ketika kalian tidak tahu apa yang kalian omongkan, meskipun bacaan kalian itu jelas, meskipun bacaan kalian itu benar, meskipun intonasi kalian sudah benar, tapi kalian nggak tahu apa maksudnya, ya orang juga bingung dengan apa yang dimaksudkan. Hah? Ini orang ini ngomong-ngomong seperti ini maksudnya apa, kan seperti itu. Tetapi setidaknya ketika ada salah satu, itu kita bisa apa namanya itu mengerti apa yang diomongkan oleh orang tersebut. Contohnya gini, ketika kalian mengenali teman kalian yang mungkin sudah mungkin ya mohon maaf ya, yang cacat tunawicara gitu, nggak bisa ngomong dengan jelas, entah cadel atau apapun. Nah, ketika kalian tahu apa yang dimaksudkan, meskipun dia itu bilangnya itu kayak gagu gitu ya, tetapi ketika kalian tahu apa yang dimaksudkan, kalian pasti bisa berkomunikasi dengan baik dong. Meskipun kalian ya nggak ngerti sama bahasanya yang sedikit amburadul itu. Nah itu ya seperti itu.
Atau ketika kalian di situ nggak mengenal seseorang, nggak kenal siapa orang itu, orang baru lah. Tetapi ketika gaya bicaranya itu gaya bicara yang formal, gaya bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, gaya bicara bahasa Indonesia yang baku, ya pasti kalian juga mengerti dong. Nah, iya nggak? Nah, sama juga seperti membaca Al-Quran. Ketika kalian membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, ya meskipun kalian di situ nggak tahu artinya, ya dengan bacaan yang benar meskipun kalian nggak tahu artinya apa, maksudnya apa, itu ya pasti Allah itu mengerti, oh ini bacaannya ini meskipun kalian nggak tahu artinya. Dan ketika atau mungkin ketika kalian bacaannya nggak benar tetapi tahu artinya, ini aneh juga sih sebenarnya, bacaannya nggak benar tapi tahu artinya tahu dari mana coba, tapi tahulah maksudnya di dalam Al-Quran, karena ya mungkin sudah mempelajari banyak tetapi kurang belajar tentang tajwid atau apapun tentang makhraj, tetapi kalian udah tahu, oh ini surat ini maknanya itu seperti ini. Itu ada orang yang seperti itu. Nah, ya juga bisa meskipun bacaannya nggak benar tapi Allah tahu, oh maksud kamu itu suratnya ini. Kita sambil mengangan-angan, oh ini maksud ini suratnya ini. Nah, itu seperti itu. Itu ya untuk penyempurnaan pahala membaca Al-Quran itu sendiri. So, dan juga kita sebenarnya membaca Al-Quran itu juga nggak dituntut untuk membaca dengan benar, sempurna, benar, semuanya benar, dengan indah, atau mengerti artinya secara menyeluruh. Itu kita nggak dituntut seperti itu. Yang dituntut adalah kita mau dan mampu dan mau untuk belajar Al-Quran. Bukan hanya, ya sudah saya kan nggak dituntut, udah selesai, nggak ada pembelajaran tentang Al-Quran, nggak seperti itu. Tetapi kita juga harus memiliki kemauan untuk belajar Al-Quran. Meskipun itu cuma sedikit, ya banyak dong, jangan sedikit-sedikit aja. Ya, ada peningkatan lah setiap hari. Mungkin hari ini kita belajar tentang surat ini, ayat ini sampai ini. Mungkin surat Al-Baqarah ayat 30 sampai mungkin 38 itu berbicara tentang kisahnya Nabi Adam dan sebagainya lah. Intinya kalian belajar setiap hari atau mungkin ya belajar setiap hari. Nah, jadi intinya untuk kalian bisa sukses dalam Ramadan ini, sukses membaca Al-Qur'annya, yang pertama harus kalian perhatikan adalah bacaan kalian. Bagaimana bacaan kalian? Kalian harus bisa belajar bagaimana membaca yang baik dan benar, ya. Nggak perlu indah, nggak perlu bagus, nggak perlu berlatih vokal seperti penyanyi, cukup benar saja, dan benar dengan intonasi yang bagus, panjang pendek yang bagus, makhraj yang bagus. Nah, itu udah mungkin meningkatkan level pahala daripada Anda di situ belajar lagu-lagu tetapi makhrajnya malah berantakan dan lain sebagainya. Itu lebih meningkatkan level pahala. Dan juga tetapi jangan terlalu apatis ya dengan lagu-lagu ya, karena Nabi sendiri juga sudah bersabda bahwa hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Nah, sehingga ya buatlah orang lain yang mendengar itu merasa tenang daripada merasa terganggu dengan suara sumbang kalian. Tapi belajarlah ya, pokoknya intinya yang paling utama adalah belajar bagaimana cara membaca yang benar, baru kemudian belajar bagaimana cara membaca yang indah. Dan yang kedua, belajar bagaimana cara mengartikan Al-Quran. Ya, artinya Al-Quran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kalian membaca Al-Quran, itu tahu apa maksudnya, itu ya tahu bagaimana penerapannya dan tahu apa maksud dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah kalian untuk bisa belajar membaca Al-Quran, bisa belajar tentang Al-Quran. Kalian harus memiliki semangat untuk terus maju, terus belajar, dan tidak pernah puas dengan ilmu. Nah, oke. Mungkin untuk video kali ini cukup di sini dulu. Di sini kalian belajar bagaimana cara kalian meneruskan kurikulum Ramadan yang kedua, yaitu adalah dengan membaca Al-Quran. Kalian harus sukses membaca Al-Qurannya dalam bulan Ramadan. Caranya ya seperti itu. Kalian harus belajar bacaannya, kalian juga harus belajar maknanya, dan juga setelah itu kalian harus memupuk kesemangatan kalian untuk belajar Al-Quran. Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk kurikulum Ramadan yang selanjutnya sebelum masuk sesi Ramadan tadi. Dan terima kasih kalian semua sudah menonton, dan sampai jumpa.